Kalau sawit menurut Bro Tani sih resikonya nggak kayak robot trading ya, atau apalah itu yang investasi-investasi bodong itu. Halo bro, ketemu lagi dan saya Bro Tani di channel Roni P. Hari ini kita ke kebun lagi. Ya udah lama nggak ke kebun. Ini Bro Tani mau nunjukin buat kalian. Sebelumnya Bro Tani udah buat videonya teman-teman. Jadi ini kebunnya Bro Tani dulu dibuat, ditanam ya. Setelah ditanam terus kita tinggal. Nah terus setelah kita tinggal itu kita bersihkan, tapi kita bersihkan itu pakai tenaga biasa aja. Jadi kita semprot, kita tebas sebagian, jadi nggak pakai alat berat. Nah setelah itu kita pupuk. Ini sudah dikerjakan sekitar 1 tahun yang lalu teman-teman, jadi udah 4 kali pemupukan. Nah sekarang ini hasilnya sudah kelihatan ya teman-teman. Ini sudah mulai ada buah pasirnya, jadi daunnya sudah hijau ya. Jadi terus buah pasirnya pun sudah ada. Kemarin katanya dipanen. Jadi buah pasir itu kan harus dibuang ya teman-teman. Jadi kemarin dipanen, sebagian dibuang yang nggak bagus, sebagiannya kita ambil. Itu ini 2 hektaran lebih lah. 2 hektaran itu dapat 70 kilo. Ya lumayan lah ya buat yang manen. Ya kan, buat yang bersihkan. Nah, ini Bro Tani mau tunjukin buat kalian kebunnya. Nah, kan hijau ya, hijau. Semuanya hijau. Kalau daunnya udah hijau waktu yang videonya Bro Tani waktu itu tunjukin juga sudah hijau. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh lihat nanti di kolom deskripsi. Nanti Bro Tani tunjukin videonya di deskripsi ya teman-teman, videonya waktu itu. Nah ini ya. Nah ini udah mulai hijau. Nah ya, nah itu sebelah sana juga kebunnya. Nah oke, kita lihat lebih dekat ya teman-teman. Sebelum dilihat lebih dekat, jangan lupa yang baru bergabung subscribe, tekan tombol loncengnya, di like videonya, dan di share juga sebanyak-banyaknya. Oke, ayo kita lihat lebih dekat. Nah ini ya teman-teman. Nah lihat nih. Nah buahnya sudah mulai ada kan. Nah tuh buahnya, tuh buahnya sudah ada. Oke, ini udah ada buahnya ya kan. Nah udah keliling nih. Nah memang sudah 1 tahun yang lalu sih setelah dirawat. Jadi sudah 4 kali pemupukan. Kita pupuknya tiap 3 bulan ya. Pupuknya kemarin apa? Pupuknya kemarin awalnya kita campur. Awalnya kita kasih garam, baru kita kasih. Nah itu, nah ini bunganya, ada bunga jantan ini teman-teman. Kita kasih garam, kita kasih urea, terus kita kasih KCL, baru kita kasih NPK ya. Dosisnya awalnya setengah kilo, terus baru pemupukan kedua ketiganya kita naikkan jadi sekilo. Nggak nyampe sekilo sih, setengah kilo ke atas lah. Nah tergantung pohonnya juga. Kalau yang sudah besar kita kasih sekilo. Nah ya, kalau jadi petani harus pintar-pintar ya teman-teman mupuknya. Jadi nggak bisa yang sesuai SOP harus sekilo semua gitu. Kalau yang pupuknya masih batang pohonnya masih kecil ya dikasihnya setengah kilo aja. Tapi kalau batang pohonnya sudah besar ya kita kasih sekilo gitu. Kalau lebih besar lagi ya kita kasih lebih dari sekilo. Jadi biar hemat. Kan kita nggak kayak perusahaan ya. Nah tuh, ini kondisi kebunnya begini nih. Kan gak rapi kan, namanya juga dibersihkan cuman pakai tenaga manusia aja. Ini memang jalan ini kita pakai ekskavator kemarin cuman buat jalan aja. Tapi kalau kebunnya nah begini kondisinya.
cuman ditebas sama disemprot. Nah ini yang besar nih teman-teman, batangnya pun sudah besar, buahnya pun sudah besar. Nah nih, nah oh, bunganya tuh. Nah keliling ini sudah, buahnya sudah keliling. Nah keliling kan sudah. Nah ini kemarin bekas peruningannya, apa buahnya yang kita buang tuh. Nah, ya. Nah, nih kondisi kebunnya begini teman-teman. Tuh, nggak bersih, kita cuman bersihkan pasar pikulnya aja. Pasar pikul pun belum terlalu bersih karena kan kita belum panen serius ya. Jadi kalau sudah dipanen serius nanti baru kita bersihkan pasar pikulnya yang bersih-bersih. Kalau sudah ada duitnya lagi baru kita bersihkan kebunnya yang bersih-bersih. Ya begitulah ya metode petani swadaya, petani seadanya tuh, petani modalnya kecil tuh ya begini. Yang penting bisa jalan aja dulu. Nggak kayak petani-petani besar atau perusahaan-perusahaan sawit yang punya modal besar, bisa berinvestasi besar. Nah ini ada juga yang masih belum berbuah teman-teman tuh. Nah masih belum berbuah ya. Masih belum berbuah. Nah itu juga sudah hijau tapi belum berbuah. Nah ya, oke, kita lihat lagi. Nah inilah kondisinya, namanya kebunnya seadanya aja ya teman-teman. Nah itu ya, nah itu juga belum berbuah, yang ini juga. Jadi sebagian ada yang sudah berbuah, sebagian ada yang belum juga. Nah ini ada nih, nah tuh buahnya, buah pasirnya. Nah kan, nah ini ya. Nah kemarin memang jalan-jalan ini, pinggir-pinggir jalannya kita baru semprot lagi. Oke. Nah ini kondisinya ya. Ini kita mau kasih pupuk lagi teman-teman. Nanti pupuknya KCL, kemungkinan besar kita kasih KCL. Nah tuh ya teman-teman. Nah ini belum sempat dibersihkan nih buahnya, buah harusnya segera dibersihkan. Nah tuh yang buah pasirnya harusnya segera dibuang ya, ada yang kelewat. Yang tadi di sana, yang bagian sebelah sana banyak yang sudah mulai berbuah ya. Sebelah sini kayaknya masih banyak yang belum terlalu berbuah, baru ada bunga-bunganya aja nih, bersiap bunga-bunga untuk berbuah aja. Nah teman-teman, beginilah kondisi kebunnya ya. Jadi nggak masalah untuk teman-teman yang mau bikin kebun sawit tapi dananya gitu ya masih takut-takut, karena bikin kebun sawit itu juga butuh biaya besar teman-teman. Jadi nggak gampang gitu ya bikinnya aja. Itu Bro Tani udah buat videonya tuh,
mungkin sekitar 25 jutaan gitu ya. Itu kalau dapat harga tanah murah. Kalau harga tanahnya mahal, lebih mahal lagi gitu ya. Jadi bikin kebun sawit aja itu nggak gampang. Belum lagi perawatannya. Jadi kalau bilang sekarang harga buah sawit mahal terus petani untung, ya itu menurut Bro Tani ya biasa aja gitu. Karena dulu bikinnya mahal, investasinya mahal gitu. Apalagi dulu pernah harga sawit nggak bagus ya, pernah jelek tuh. Jadi ya bersyukur aja kalau sekarang harga sawitnya udah mulai bagus ya. Nah, balik lagi untuk teman-teman yang mau bikin kebun sawit terus ragu gitu ya, modalnya, bikin aja dulu, buka aja lahannya. Kalau nggak punya duit buka lahan pakai eksavator, ya buka aja pakai tenaga manusia. Terus tanam gitu ya, tanam. Kalau nggak ada uang buat perawatan ya sudah, nggak apa-apa, yang penting tertanam dulu ya. Nanti kalau sudah besar kebun sawitnya, buah, karena pohon sawit itu kuat teman-teman. Yang penting dia hidup, dia akan hidup. Tapi memang dia hidupnya nggak sehat gitu. Nah nanti kalau sudah kita tahu umurnya sudah 4 tahun 5 tahun, itu sudah harusnya dia panen. Kita bersihkan. Kalau nggak ada uang bersihkan pakai eksavator, ya kita bersihkan pakai tenaga manusia juga. Jadi lebih murah. Walaupun hasilnya seperti ini, kayak kebunnya Bro Tani yang ini, nggak apa-apa. Memang dia akan lebih lambat ya perkembangannya karena nggak maksimal. Tapi ya nggak apa-apa. Tapi kan biaya perawatannya ya wajar lah ya. Biaya perawatan yang nggak banyak. Hasilnya juga agak lambat gitu. Berkembangnya juga agak lambat. Nah masalah, ya kan, kalau ada uang ya kita pakai metode yang bagus, yang dibersihkan pakai eksavator, dipupuk dengan mengikuti aturannya gitu ya. Ya ada usaha, ada hasil lah ya. Kalau modalnya nggak terlalu bagus juga, hasilnya akan memang lambat ya nggak masalah. Investasi kan begitu teman-teman. Kalau kita investasi dengan modal besar, ya hasilnya juga besar gitu. Tapi kalau kita investasi dengan modalnya kecil, ya hasilnya juga kecil gitu ya. Dan jangan lupa investasi juga ada resiko gitu. Jadi sawit juga ada resiko kok ya. Memang kalau sawit menurut Bro Tani sih resikonya nggak kayak robot trading ya, atau apalah itu yang investasi-investasi bodong itu. Memang menghasilkan, menjanjikan hasil investasi yang besar, tapi resikonya juga besar. Kalau sawit kita tanam terus dia pasti akan tumbuh gitu ya. Kalau dibersihkan dia pasti akan ada hasilnya. Tapi kalau kita nggak bersihkan, nggak dirawat, dia nggak akan berbuah, dia nggak akan berbuah. Tapi setidaknya kita masih punya tanahnya kan. Jadi ya masih oke lah ya kan. Kalau robot trading, kalian investasi beli robot trading terus hasilnya nggak bagus, kalian masih punya robotnya, buat apa? Ya kan? Begitu teman-teman. Oke lah ya, kita tutup videonya. Tadi Bro Tani udah tunjukin kebunnya yang kita bersihkan pakai tenaga manusia aja, nggak pakai alat-alat. Tapi tetap ini kita udah memasuki masa persiapan buah pasir. Sebagian sudah ada malahan yang masuk buah pasir setelah 1 tahun kemudian. Memang 4 kali pemupukan per 3 bulan. Sebelum ditutup, jangan lupa teman-teman supportnya, di subscribe. Yang belum subscribe, tekan tombol loncengnya, di like videonya, di share juga kepada teman-teman yang lain, dan dikomentari di bawah kalau ada yang ingin dikomentari. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dengan Bro Tani di video selanjutnya. Salam tandan berduri.